Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bandil berusaha membohongi Ki Jero, tapi kebohongan dirinya justru merupakan bumerang. Kini Bandil mengikuti Ki Jero ke Galintung untuk mencari arca emas. Sementara di tempat lain pengemis budiman Ki Ageng Lindung menyusup ke kaki Gunung Semeru untuk membebaskan Bandil. Bandil, rumahmu itu porak-poranda karena kuhancurkan. Kenapa begitu, Ki Jero? Apakah kau tidak puas dengan keterangan yang telah kuberikan? Atau memang kau berlaku sewenang-wenang karena tujuanmu tidak berhasil? Keteranganmu yang pertama membuat aku jengkel. Hingga kemarahanku, rumahmu yang menjadi sasaranku. Seandainya kau ada di sini, pasti kau sudah binasa. Untung nasibmu masih bagus. Nah, sekarang sebelah mana arca itu kau pendam? Sebelah barat, Ki Jero. Galilah beberapa depah. Di dalamnya pasti kau akan menemukan sesuatu di situ. Baik. Pengawal. Iya, Ki Jero. Cari dan galilah tempat yang ditunjukkan Bandil itu. Siap. Hampir 5 depah, belum juga menemukan apa-apa, Ki Jero. Mungkin bukan di sini tempatnya, Ki Jero. Iya, tapi aku tanyakan dulu kepada Bandil. Iya. Hei, kemari Bandil. Saya, Ki Jero. Penggalian telah dilakukan. Sudah 5 depah dalamnya, tapi belum juga kelihatan tanda-tandanya Bandil. Apakah kau tidak salah memberikan petunjuk? Tidak, Ki Jero. Teruslah gali. Pasti ada benda di dalamnya. Baik. Hayo pengawal, teruskan penggalian. Kalau tidak berhasil, kuburkan saja si Bandil ini di lubang yang kalian gali itu. Baiklah Ki Jero. Penggalian itu terus dilakukan oleh anak buahnya Ki Jero, sementara Bandil memperhatikannya penuh cemas. Kalau tidak menemukan apa-apa, habislah riwayatnya. Kita tinggalkan Ki Jero dan Bandil, dan kini kita ikuti sebuah bayangan di kaki Gunung Semeru. Di sana itu ada penjaga, sedang duduk sendirian. Aku akan menyelinap dari belakang. Kuringkus saja untuk mencari tahu di mana Bandil sekap. Kenapa aku tiba-tiba mengantuk sekali? Ataukah hawa dingin yang menyerangku ini hingga membuat diriku menjadi ngantuk? Dia lengah, kusekap saja. Siapakah kau berpakaian compang-camping? Kenapa kau begitu padaku? Apakah kau hantu? Aku manusia seperti kau juga.
Kenapa kau takut? Ayo, duduklah dengan tenang. Jangan takut. Aku bukan setan pemakan darah. Kenapa kau memandangku dengan begitu takut? Iya. Tapi lepaskan dulu kerah bajuku ini. Sekarang kerah bajumu telah kulepaskan. Ayo jawab pertanyaanku. Di mana Bandil disekap? Ayo katakan. Bandil? Iya. Di mana dia ditahan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sungguh. Baik. Rupanya kau mencari mati. Nah, ini kupatahkan tanganmu. Aduh. Jangan dipelintir begini. Aduh, tanganku. Lepaskan. Iya. Aku akan tunjukkan tempatnya si Bandil. Tapi lepaskan dulu tanganku. Ya, akan kulepaskan. Awas, kalau kau menipu atau membuat ulah, aku tidak segan-segan membunuhmu. Nah, katakan di mana Bandil ditahan. Iya, Bandil tidak ditahan di sini, tapi dibawa oleh Ki Jero ke desa Galintung. Ya, untuk menggali arca emas Dewa Siwa. Sungguh, kau tidak berbohong? Betul, saya berani dipenggal kalau berbohong. Bagus. Nah, ini hadiah untukmu. Sekarang aku susul saja ke Galintung. Mungkin Bandil memerlukan pertolonganku. Aduh, tenagaku udah terkuras habis, Ki Jero. Tapi satu benda pun belum kelihatan. Aku sangsi akan kata-katanya, Ki Jero. Bandil, sekarang giliranmu untuk menggali tanah itu. Kau harus berhasil mendapatkan benda yang kau tanam itu. Hayo, turun ke lubang. Bantu para pengawal-pengawalku. Baik, Ki Jero. Bagus. Ayo gali terus sampai kau menemukan arca emas Dewa Siwa itu, Bandil. Iya. Pengawal, bawa lampu itu kemari. Linggis ini beradu dengan benda keras. Ayo, cepat bawa kemari. Ayo, cepat bantu Bandil itu. Ayo. Ya. Jangan berdiri saja di situ. Turunlah ke bawah supaya kau bisa melihatnya dengan jelas. Ya, tunggu sebentar. Ya. Celaka, lampunya mati. Gelap. Goblok semuanya. Yang lainnya, siapkan obor. Siapkan cepat. Ya, Ki Jero. Oi, Ki Jero. Lihat. Seperti sebuah arca, Ki Jero. Turunlah kemari, Ki Jero. Iya, tunggu. Hup. Mana benda itu? Di sini, Ki Jero. Astaga, benjolan ini seperti kepala arca. Gali lagi pelan-pelan. Jangan sampai membuat cacat kepala arca ini. Ayo kita gali, ayo. Ayo. Pelan-pelan. Hei, Kinan, kau cari air supaya mudah digalinya. Ya, tunggu sebentar. Ayo, pelan-pelan. Selamatkanlah jiwaku dari kematian. Tapi kenapa di pojok bekas rumahku ini ada kepala arca? Wah, aku tidak mengerti. Sungguh-sungguh aku tidak mengerti. Mungkin di sekitar kebunku ini banyak arca-arca yang lain peninggalan nenek moyang. Kebohonganku membawa keberuntungan. Aku harus menyelamatkan diri. Orang-orang itu perhatiannya tertuju pada lubang galian. Ki Jero pun tidak memperhatikan diriku lagi. Iya, aku akan lari saja dari orang-orang jahat ini. Iya. Ki
Kijero dan anak buahnya perhatiannya tertuju ke lubang galian di mana sebuah kepala arca tersembul. Bandil menggunakan kesempatan ini untuk lolos, lari ke arah selatan ke pantai pesisir Pelindi. Sepeninggal Bandil, datang sesosok bayangan dari arah lain memperhatikan Kijero dan anak buahnya. Kijero dan anak buahnya. Tapi aku tidak melihat Bandil berada di tempat ini. Rumah itu telah porak-poranda. Apakah Bandil telah mereka bunuh? Baiklah, aku tunggu saja sampai mereka selesai mengerjakan sesuatu. Bagaimana pengawal? Apakah sudah ada tanda-tanda yang kelihatan? Belum, Kijero. Arca ini semakin besar. Warnanya hitam, tidak berwarna kuning emas, Kijero. Apa tidak sebaiknya penggalian ditunda dulu, Kijero? Kenapa harus ditunda, pengawal? Apakah kau menjamin kalau arca yang digali itu bukan yang kita cari? Ya, menurut pendapatku begitu, Kijero. Sebaiknya hentikan dulu penggalian ini. Baiklah. Nah, kalian semua naik ke atas. Kita adakan musyawarah sebentar. Nah, setuju, Ki. Ayo, semuanya naik ke atas. Ayo. Diam semua. Kenapa kalian goblok? Satu pun tidak bisa memberikan pendapat. Mana si Bandil? Mungkin dia tahu akan arca yang sedang kita bongkar dan kita gali ini. Bandil! Bandil, di mana kau? Bandil! Wah, dia tidak ada. Benar-benar kita tertipu. Bandil tidak kelihatan di antara kita. Pengawal! Kenapa kau sampai lengah dan tidak melihat Bandil pergi? Bagaimana aku melihatnya, Kijero? Sedangkan aku sedang menggali lubang itu. Mungkin yang lainnya melihat Bandil pergi. Tidak ada yang melihatnya, Kijero. Kalau aku melihatnya, pasti kuseret kemari. Setan nalas, setan gunung. Kita ditipu mentah-mentah. 2 kali aku diakali oleh si Bandil. Kalau ketemu lagi, kuremukan kepalanya itu. Setan manusia satu itu. Maaf, Kijero. Kalau boleh aku memberikan saran. Atau... Cepat kau katakan apa maksudmu, pengawal. Begini, Kijero. Mungkin Bandil benar dengan keterangannya. Terbukti dengan kepala arca yang kita temukan. Jadi ada kemungkinan di sekitar sini ada arca-arca yang lainnya. Benar, Kijero. Iya, Kijero. Aku sependapat dengan Mas Pengawal. Iya, sudah. Aku mendengar semuanya. Lalu kalau masih ada arca yang lain di sekitar tempat ini, apakah kalian sanggup untuk membongkarnya? Menemukannya? Hayo jawab! Gimana? Sanggup gak? Gimana? Setan kalian semua! Bisanya kasih pendapat, tapi untuk mengerjakan kalian malas. Tidak sejalan kata-kata dan perbuatan. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Kalau satu orang pun tidak ada yang menjawabnya. Kijero, kami semuanya sanggup mengerjakan lahan ini untuk menggali lagi. Tapi hari begitu gelap, Kijero. Jadi mengganggu pemandangan dan penglihatan. Di samping itu juga kami butuh istirahat dan makan, Ki. Begitu ya. Baiklah. Besok pagi penggalian diteruskan. Sekarang kalian semua istirahat di sini. Aku akan mencari Bandil. Mungkin belum jauh menghindar. Ya, Kijero. Aku harus terus lari. Kijero dan orang-orangnya sangat berbahaya. Harimau. Moga-moga harimau itu tidak mencium bau manusia. Ke sebelah sana saja aku menghindar. Suara harimau itu ada di depanku. Aku tidak bisa menghindarnya lagi. Aku tidak bisa menghindarkannya lagi. Aku diterkamnya. Matilah aku. Tahan kau harimau jahat. Hup, hit, hup, hit, hit. Kau harimau jantan. Rupanya mau main-main denganku. Ayo. Hup, hit, hit.
Kuatlah jiwaku. Dewata telah melindungiku. Siapakah kiranya pendekar yang telah menolongku itu? Begitu tangkas, hebat. Tubuhnya seperti burung menari-nari mempermainkan harimau itu. Terpaksa aku melumpuhkanmu, harimau jahat. Kulit harimau ini bagus. Aku kuliti saja. Baik untuk membuat pakaian. Terima kasih pendekar. Kau telah menolong jiwaku. Aku tidak bisa membalas budimu ini. Hanya ucapan terima kasih saja. Tidak apa. Siapakah kiranya Kisanak ini? Kenapa malam-malam berkeliaran di hutan? Apa yang sedang kau cari? Aku tersesat. Ya, tersesat pendekar. Tersesat? Lalu Kisanak berasal dari mana? Aku berasal dari desa Galintung. Sedang melakukan pengembaraan. Kisanak, jangan berbohong. Sinar matamu itu jujur, tapi hatimu kurang baik. Kenapa kau mau berbohong kepadaku? Ataukah kau takut mengatakan sesuatu yang terjadi pada dirimu? Dan perempuan di depanku ini, dia mengetahui kalau aku berbohong. Kenapa kau menjadi diam? Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Pendekar, aku baru saja lolos dari Ki Jero. Iya, Ki Jero yang akan membunuhku. Ki Jero? Iya, karena aku tidak bisa mengatakan sesuatu. Maksudmu bagaimana? Ki Jero menanyakan arca emas Dewa Siwa yang sedang dicari-carinya. Aku dikiranya menyembunyikan arca itu, pendekar. Arca emas. Dengan arca emas itu orang akan menguasai sebagian jagat sini. Aku tertarik dengan keterangan lelaki muda di hadapanku. Siapa tahu dia benar-benar mengetahui benda itu. Lalu aku dapat menjagoi dunia persilatan. Akan kubalas sakit hati ini kepada Ki Jero dan Yukendit. Iya, Yukendit yang telah merampas suamiku Ki Jero. Pendekar, apakah kau tidak percaya dengan keteranganku? Ya, aku percaya. Siapa namamu? Namaku Bandil. Kalau boleh tahu, siapakah pendekar yang telah menolong jiwaku ini? Panggil saja aku dengan panggilan si kulit harimau. Itu namaku. Si kulit harimau. Tapi kenapa pendekar tidak memakai sepotong kulit dari harimau? Sebentar lagi kulit harimau itu yang telah tewas akan menghiasi tubuhku. Jadi kulit harimau itu akan pendekar kuliti? Iya. Dan dagingnya kita makan untuk menguatkan tubuh kita. Ayo Bandil, bantu aku. Iya pendekar. Kemudian Bandil membantu pendekar perempuan yang menolongnya. Dengan sigap, sebentar saja harimau itu dapat dikulitinya. Kulitnya dibuat rompi, dijahit dengan tali yang dibuat dari kulit pohon waru. Dagingnya dipanggang, hati harimau diberikan kepada Bandil. Kini kedua orang itu tampak akrab sekali. Di pagi yang cerah, burung-burung bersenandung dengan riangnya. Bandil, jadi Anting Wulan itu pernah menolongmu? Iya pendekar, dia sangat baik sekali. Kenapa banyak orang yang memusuhinya? Aku tidak habis mengerti pendekar. Inilah yang namanya jagat raya Bandil. Semuanya yang terjadi tidak langgeng. Masing-masing ingin membunuh, ingin menguasai, selalu tidak puas dengan miliknya. Harta orang lain pun dengan cara yang tidak terpuji dijarahnya. Iya, benar pendekar. Seperti Ki Jero itu, begitu jahat, mau menang sendiri. Padahal orang lain mencari harta dengan bercucuran keringat. Oh ya, aku dengar Ki Jero itu mempunyai istri 2. Apakah betul pendekar? Aku tidak tahu hal itu Bandil. Aneh sekali. Pendekar, kalau pendekar mau bergabung dengan Anting Wulan, pasti semuanya dapat diatasi. 2 kekuatan yang sama-sama jago silat. Kau ini berhayal apa Bandil? Bicaramu ngelantur jauh. Ya, namanya juga orang biasa pendekar. Kalau melihat sesuatu yang aneh, pasti akan kagum. Apalagi
kepahlawanan itu untuk membela orang-orang yang lemah seperti aku ini, pendekar. Kata-katamu itu secara tidak langsung mendesak supaya aku segera menumpas Ki Jero. Maaf, pendekar. Aku berkata sesungguhnya. Tidak apa-apa, Bandil. Oh, Bandil. Ada orang mendatangi tempat ini. Ayo, cepat bersembunyi. Iya, pendekar. Shh, diam saja, jangan bergerak. Orang itu semakin mendekat. Apakah dia orang jahat atau... Oh, Ki Ageng. Ki Ageng! Ki Ageng! Bandil, tunggu dulu, jangan keluar. Ki Ageng bukan orang jahat, pendekar. Ki Ageng, aku di sini, Ki Ageng. Bandil, kau tidak apa-apa, Bandil? Tidak, Ki. Aku ditolong oleh pendekar kulit harimau. Pendekar kulit harimau? Iya, Ki. Aku tidak melihat orangnya. Mana pendekar itu? Pendekar kulit harimau. Ini ada sahabatku. Iya, tunggu. Hup. Selamat datang, Ki Ageng Lindu. Semoga kau tidak lupa denganku. Kau. Bukankah Melur, istrinya Ki Jero? Iya, aku Melur. Tapi sekarang aku tidak mempunyai sangkutan apa-apa dengan Ki Jero. Melur, kau jangan bersilat lidah di sini. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Persoalan kita belum selesai. Tentunya di sini kau akan memperdayakan si Bandil ini. Kau mau mencari Arca Dewa Emas, bukan? Ki Ageng Lindu, persoalan itu sebaiknya kita tunda dulu. Mari kita bicarakan secara baik-baik. Setelah itu, baru kita bicarakan persoalan kita. Aku tidak percaya denganmu, Melur. Sekarang aku akan menuntut kematian itu. Aku tidak ingin bertele-tele dalam masalah ini. Jadi maksudmu, Ki Ageng? Apakah kita akan adu tanding kesaktian atau bagaimana? Iya. Pengemis tongkat merah sedang mencari-carimu, Melur. Tanpa dinyana diduga, kau ada di sini. Mari kita main-main sebentar. Ayo, keluarkan pedangmu dan ilmu gelombang hitam. Ayo, Melur. Atau aku yang tua ini memulai dulu. Awas, jaga seranganku ini. Baik, Ki Ageng Lindu. Tunggu dulu. Jangan pasang kuda-kuda. Aku tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba aku akan berkelahi dengan Ki Ageng Lindu? Bandil, ini persoalanku sendiri. Sebaiknya kau menyingkir saja. Ki Ageng Lindu. Atas nama nyawaku, sebaiknya jangan diteruskan persoalan ini. Aku berhutang nyawa dengan pendekar ini, Ki. Pendekar penolong, hentikan saja. Untuk apa menumpahkan darah karena dendam? Bandil, Ki Ageng Lindu tentu masih penasaran kepadaku. Karena aku telah berhutang nyawa. Berhutang nyawa? Ya. Apa maksudmu, pendekar? Seperti kau dengar tadi, aku ini istrinya Ki Jero, pembunuh penjahat yang malang melintang sebagian di Jawa ini. Jadi tidak mungkin kejahatanku begitu saja dihapuskan dari mata pendekar-pendekar golongan putih. Aku pernah membunuh anak buahnya. Semoga Dewata berkenan memaafkan dirimu, pendekar penolong. Bagus. Kau mulai membersihkan dirimu, Melur. Nah, mungkin darahmu akan mencuci kejahatanmu. Awas! Aku tidak bisa mencegahnya. Aku tidak tahu apa-apa dengan ilmu silat. Maaf, Ki Ageng. Tangkis pukulanmu, Lur. Ayo, jangan ragu-ragu memukulku. Aku tidak mau membinasakan lawan yang tidak mau melawan denganku. Ki Ageng Lindu, aku rela mati di tanganmu. Kenapa kau juga menyerangku dengan sungguh-sungguh? Ayolah Ki, serang aku dengan ilmu pukulanmu yang dahsyat itu. Keluarkan tongkat dari pundakmu itu. Matamu tajam sekali. Dengan mudah kau dapat melihat kalau senjataku aku simpan di punggungku. Baiklah, karena kau menghendaki main-main dengan tongkat ini. Nah, tongkatku ini akan sekeras baja, walaupun terbuat dari rotan gunung. Ayo keluarkan ilmu pedangmu. Ki Jero, hari ini mungkin semuanya akan selesai hutang nyawaku. Disaksikan oleh Bandil. Lihat, awas! Awas!
mencari angin. Hup! Bandi dengan ular sanca mencari kelinci. Hup! Pertarungan itu tidak dapat lagi dihindarkan. Bunga api memercik dari pedang yang beradu tongkat rotan yang telah mengeras bagaikan baja. Sementara Bandil menyaksikannya dengan terbelalak kagum. Melur melompat-lompat seperti burung kenari. Sementara pengemis budiman, Ki Ageng Lindu, seperti pemain akrobat berjungkir balik dengan indahnya. Hebat! Sosoran pedangmu bagaikan seekor ular menari-nari. Tapi dengan ini, Pedangnya berputar-putar bagaikan pusaran angin. Aku tidak melihat bayangannya, hanya angin yang menderu-deru. Baiklah, ku tahan saja dengan gelombang bendungan badai. Dadaku kena dihantamnya. Sekarang kau tidak berdaya, Melur. Dengan mudah aku bisa membunuhmu. Tapi bukan itu tujuanku. Aku kemari mencari Bandil, laki-laki yang pernah ku tolong dari kejaran Ki Jero. Ki Ageng Lindu, aku tidak punya muka lagi karena telah kau pecundangi. Kenapa tidak kau bunuh saja? Dadaku sesak. Ya, sebentar lagi aku darah segar. Berarti kematianku di ujung jalan. Ya, di ujung jalan ini, Ki Ageng Lindu. Nah, daripada aku mati tersiksa begini, lebih baik aku mati dengan pedangku sendiri. Tahan! Kenapa kau mencegah maksudku, Ki Ageng Lindu? Kenapa? Apakah kau akan membunuhku pelan-pelan? Tidak. Kau masih mempunyai waktu untuk bertobat dan mencuci dosa-dosamu. Jadi apa maksudmu, Ki Ageng? Aku akan menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhmu. Rupanya kau telah salah menggunakan tenaga dalammu. Darah yang keluar dari mulutmu itu bukan luka oleh pukulanku, tapi luka dalam yang telah lama bersarang di badanmu. Kau berusaha untuk menyembuhkannya, bukan? Ki Ageng Lindu mengetahuinya. Ya, karena aku memukulmu hanya dengan sebagian tenagaku. Walaupun terkena pukulanku, tidak akan separah ini, Melur. Jalan darahmu telah terbalik. Benar, Ki Ageng Lindu. Aku 10 hari yang lalu, pundakku, tepatnya tulang leherku patah karena dihajar oleh Ki Jero. Dihajar oleh Ki Jero? Iya. Suamimu sendiri? Benar, karena aku merebutkan Saka Palwaguna dari tangan Yukendit, Maduku, istri kedua Ki Jero. Yukendit benar-benar telah menyingkirkan diriku dari Ki Jero dengan hasutan-hasutan fitnah. Begitu. Lantas bagaimana nasib Raden Saka? Entahlah, mungkin masih di ruang penyiksaan di kaki Gunung Semeru itu. Maaf Ki Ageng Lindu dan pendekar penolong. Aku memotong pembicaraan. Tidak apa, Bandil. Mungkin kau akan mengatakan tentang Raden Saka. Betul Ki Ageng. Di ruang penyiksaan tidak ada Raden Saka, karena aku beberapa hari yang lalu disiksa di sana. Iya. Berarti Raden Saka telah ada yang menolongnya. Nah, Melur, sekarang duduklah bersila. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku supaya jalan darahmu lancar. Ki Ageng Lindu, aku ini musuhmu. Apakah aku ini masih berharga di hadapanmu? Ya, memang kau musuhku. Tapi yang kumusuhi adalah sifat jahat, bukan orangnya. Tapi sekarang kau lain, telah banyak berubah. Ayo, sekarang duduklah bersila, supaya darah-darah kotor yang masih ada bisa keluar semuanya. Iya, terima kasih atas budimu, Ki Ageng Lindu. Setelah Melur duduk bersila,
Ki Ageng Lindu atau pengemis budiman itu menepuk punggung Melur, maka terdengarlah seperti tulang berkeretakan, lalu Melur memuntahkan darah hitam kental. Tahan nafasmu. Sebentar lagi semuanya akan lancar. Iya, Ki Ageng Lindu. Astaga. Dari ubun-ubun Ki Ageng keluar asap tipis. Asap berwarna kebiru-biruan. Dari tubuh Melur seperti ada sinar terang. Hebat sekali tenaga dalam yang dikeluarkan oleh Ki Ageng ini. Nah, Melur, bernapaslah dengan lega. Sekarang darahmu lancar. Tenaga dalammu telah berjalan baik. Kepalkan tanganmu, dan pohon di depanmu itu akan tumbang bila kau pukul dari sini. Betulkah begitu, Ki Ageng Lindu? Cobalah. Nanti kau akan percaya sendiri. Baik, Ki Ageng. Aku akan mencobanya. Terpujilah Yang Agung. Ilmu pukulanku berlipat ganda. Aku tidak mengerti. Kenapa bisa begini, Ki Ageng? Apakah kau telah memasukkan tenaga dalam ke dalam tubuhku? Tidak, Melur. Itu merupakan ilmu sendiri yang terpendam, tidak pernah kau salurkan dengan baik. Pasti kau pernah semedi dekat air terjun beberapa hari yang lalu untuk menyembuhkan luka-luka di pundakmu. Benar, Ki Ageng Lindu. Aku telah dihajar habis-habisan dengan membawa luka patah tulang di tengkukku. Aku menemukan sebuah air terjun yang dihuni oleh sepasang ular kobra bertanduk. Jadi kau bersemedi di air terjun Gua Ular? Iya, Ki Ageng. Sebelum aku memulai semedi, di hadapanku berdiri seekor ular kobra menatapku dengan aneh. Lalu setelah itu lenyap. Nah, dari Gua Ular itu, aku bermaksud akan ke Kota Majang. Di tengah perjalanan bertemu bandil ini yang hampir tewas diterkam harimau. Maka sekarang julukanku ini kurubah menjadi pendekar kulit harimau. Oh, begitu. Iya. Pantas. Aku tadi sewaktu menyalurkan tenaga inti ke dalam tubuhmu, aku mencium harum rumput putih. Maksudku, bunga rumput putih yang tumbuh dan mekar 50 tahun sekali. Kau sungguh mujur kalau pernah memakan bunga rumput putih itu, Melur. Benar, Ki Ageng. Selesai melakukan semedi, aku seperti mendapat kisikan untuk mencari makanan di antara batu-batu sungai. Lalu aku menemukan sepasang bunga berwarna biru dan kuning. Bunga itu aku makan dan terasa manis. Memang kau telah berjodoh menemukan bunga itu. Banyak orang mencari-carinya, tapi sampai berkalang tanah tidak pernah berhasil. Dewata telah berkenan memberikan ampunan tobat kepadamu, Melur. Ki Ageng, sebelum aku semedi, aku telah bersumpah kalau luka-lukaku sembuh, aku akan membela kebenaran di atas jagat raya ini. Aku akan mengkikis segala kejahatan. Ya, itikat baikmu itu akan didengar oleh Hyang Widi, Melur. Nah, sebelum kau meneruskan perjalananmu ke Kota Majang, ada baiknya kau singgah dulu di kubuku. Hayo, Bandil. Iya, Ki. Kita ke sana. Istrimu menunggu kehadiranmu. Iya, Ki Ageng. Kita tinggalkan pengemis budiman itu, Ki Ageng Lindu bersama Melur dan Bandil yang menuju pemondokannya. Kini beralih ke perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Ki Jero di hadapan Yu Kendit, istrinya. Benar-benar aku dipecundangi oleh si Bandil itu. Sudahlah, Kakang, jangan dipikirkan. Seharusnya Kakang meneruskan saja penggalian itu. Tidak mungkin menemukan apa-apa
Karena si bandel yang lolos itu ku cari di sekitar Galintung tidak ketemu. Berarti apa yang dikatakannya bohong belaka. Kata-katanya masih bisa dipercaya. Terbukti penemuan kepala arca itu, Kakang. Siapa tahu kalau kita terus menggali menemukan benda yang kita cari. Kakang harus berkepala dingin. Bandil mungkin takut dan sekarang sedang mencari anting wulan. Aku tidak habis pikir. Bandel orang desa yang tidak tahu apa-apa, tapi mempunyai hubungan dengan anting wulan. Kenapa heran, Kakang? Kita saja mempunyai hubungan dengan orang-orang keraton di kota Raja Welingi. Ya, itulah yang namanya hidup dan kehidupan, Kakang. Sekarang menurutku, sebaiknya Kakang jangan mengumbar-ngumbar waktu. Sebagian dari murid-murid perguruan untuk melakukan penggalian lagi, dan sebagian lainnya ke kota Majang untuk melacak bandil. Bagaimana menurutmu, Kakang? Aku berkeras untuk mendapatkan arca emas Dewa Siwa itu. Jadi, aku mengawasi penggalian, sedangkan kau mengawal anak murid ke kota Raja Majang. Aku rasa itu lebih baik, supaya kalau terjadi keributan dengan kelompok lain, kau bisa membantunya. Kakang setuju dengan usulku ini? Iya, aku setuju dengan usulmu, Yu Kendit. Untuk ke kota Majang, cukup 20 murid untuk ke sana. Aku sebarkan di pelosok kota menyamar menjadi penduduk, Kakang. Terserah kepadamu, Kendit. Kau atur sebaik-baiknya. Hanya satu jangan kau lupakan. Rahasiakan kepada seluruh anak murid untuk tidak melakukan keonaran jika tidak perlu. Ya, aku paham akan maksudmu. Kapan kau berangkat ke Majang? Sekarang, Kakang, supaya semuanya cepat selesai. Bagus. Aku pamit dulu, mengumpulkan murid-murid yang kuperlukan. Iya, berangkatlah. Aku harus berhasil menemukan arca emas itu. Iya, penggalian itu kulakukan kembali. Siapa tahu di dalam perut arca besar yang sedang digali itu terdapat arca dewa emas. Benar kata-katanya Kendit. Aku harus meneruskan penggalian itu. Lantri, apakah anak kita tidak apa-apa, Lantri? Tidak, Kakang. Lihat, dia menangis mencium keringatmu. Cup sayang. Mari aku gendong. Pelan-pelan, Kang. Awas. Iya. Diam ya. Ini bapakmu. Bapakmu selamat, tidak apa-apa. Oh, jangan nangis ya. Lihatlah, Melur. Bandil dan Lantri itu kelihatan bahagia. Padahal kehidupan mereka bersahaja. Iya, Ki Ageng. Aku ingin seperti mereka, mempunyai anak dan berkumpul bersama keluarga. Benar-benar aku banyak berdosa dalam kehidupanku di masa lalu. Mengganggu ketentraman orang, mungkin orang-orang yang pernah kubunuh, seperti Bandil dan Lastri itu. Harta yang sedikit, tapi ditebus dengan jiwa manusia. Jangan sesali masa lalu. Kalau sudah bertobat di dalam hati dan jiwamu, Dewata telah berkenan memberikan pengampunan. Kini yang penting buat meniti ke depan ialah menyatukan diri kepada Hyang Maha Pencipta, supaya kita selalu ingat kepadanya, Melur. Ada pepatah mengatakan, walaupun dosa-dosa itu setinggi gunung, pintu tobat itu selalu terbuka, asalkan jangan mengulang perbuatan kejahatan lagi. Terima kasih, Ki Ageng. Ki Ageng Lindu, perkenankan dan izinkan aku berangkat ke Majang, mencari anting wulan untuk kubawa kemari. Dan aku akan minta maaf karena aku telah menjebaknya. Ke Majang hanya untuk itu, ya? Iya, Ki Ageng. Tapi kau harus membawa sebuah tanda dariku, supaya jangan terjadi bentrokan dengan para pengemis tongkat merah. Karena sebagian besar pengemis masih mempunyai dendam terhadapmu, Melur. Di Majang juga ada pengemis tongkat merah? Iya. Di seluruh kota-kota kecil dan kota-kota besar telah tersebar kaum pengemis tongkat merah. Nah, ini sebuah gelang terbuat dari rotan yang kujalin sedemikian rupa, merupakan lambang persahabatan. Kalau terjadi salah paham, kau tunjukkan gelang ini.
untuk menghindarkan saling adu kekuatan. Terima kasih. Terima kasih Ki Ageng. Aku mohon doa restumu. Semoga aku berhasil menemukan Anting Wulan dan Raden Saka. Ya, aku selalu berdoa untukmu, Melur. Terima kasih Ki Ageng. Berhenti semuanya. Kita telah sampai di perbatasan Kota Majang. Pengawal, Yap. perintahkan kepada mereka untuk istirahat dulu di sini. Aku akan menyusup ke tengah kota sendirian. Siap melaksanakan tugas. Sebentar lagi aku akan sampai ke Kota Majang. Dengan baju kulit harimau ini, aku akan nampak lain. Ya, biarlah memang aku sengaja mencari perkara dengan golongan hitam. Nah, itu tanda perbatasan sebuah gapura kecil yang diukir indah. Ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Oh, bagus sekali ucapan yang tertulis. Selamat berkunjung ke Kota Majang. Budi luhur adalah jalan menuju nirwana. Itu menyentuh hatiku. Ya, ku mulai dengan kebaikan semuanya. Tolong! 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 Ada apa di pinggiran sebelah sana? Aku lihat dulu. Kau cantik sekali, manis. Benar-benar kau cantik. Mau kemana kau jalan sendirian di pinggiran hutan? Apakah kau akan memberikan kenikmatan kepadaku? Lepaskan! Aku mau mencari kayu bakar. Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan kurang ajar. Semakin cantik saja kau. Ayo ikut. Atau ku paksa kau. Oh, pemandangan yang mengasihkan. Nah, sekarang kita akan terbang berdua. Siapa yang membuat ulah? Terima kasih. Pengawal, lepaskan perempuan itu. Iya. Kau guru. Kau masih ingat rupanya? Aku bukan istrinya Ki Jero. Lelaki jahanam itu masih saja menanamkan jiwa kerdil terhadap murid-muridnya. Kenapa kau akan berbuat keji terhadap perempuan itu, pengawal? Kenapa? Ayo jawab. Aku kesepian. Kesepian, guru. Kesepian? Tidak masuk akal. Banyak perempuan penghibur untuk mengganjal kesepianmu itu. Bukan perempuan baik-baik yang tidak berdosa ini kau paksa memenuhi nafsumu. Maafkan, guru. Sekarang aku ingin tahu, kenapa kau berkeliaran di perbatasan Kota Majang ini? Untuk apa kau berada di sini? Atas perintah Guru Yukendit, aku menunggu di sini untuk malam nanti melakukan pencarian terhadap bandil. Oh, Yukendit jadi perkeliaran di Majang. Nah, untuk menebus dosa-dosamu, semua ilmu yang kau miliki akan kumusnahkan. Sakit. Ampun pendekar, aku jangan diapa-apakan seperti orang itu, pendekar. Tidak, Nona. Justru aku menolongmu. Biarlah dia tidak sadarkan diri. Ilmu silatnya telah punah. Orang itu
akan lumpuh seumur hidup. Mari kita tinggalkan tempat ini. Aku antarkan kau pulang. Iya, terima kasih pendekar. Melur setelah memusnahkan dan melumpuhkan ilmu silat sang pengawal perguruan Jalak, lalu mengantarkan perempuan yang hampir saja menjadi korban perkosaan. Menjelang tengah hari, Yukendit kembali ke perbatasan menjumpai pengawal yang baru sadar dari pingsannya. Siapa yang melakukan perbuatan ini, pengawal? Menghinaku. Melur. Melur? Iya. Masih hidup rupanya orang itu. Berbahaya. Iya. Sekarang mungkin ke Kota Majang. Baik. Sekarang perintahkan kepada seluruh murid-murid yang lain berangkat ke Kota Majang. Iya. Siap melaksanakan, Guru. Kenapa kau? Kau seperti orang lumpuh. Guru. Aku tidak bisa berjalan. Aku tulang-tulangku seperti rontok semuanya. Setan alas. Si Melur itu. Anak muridku dilumpuhkan. Heran aku. Manusia itu masih saja selamat. Pasti ada yang menolongnya. Pengawal, duduklah di situ. Terpaksa kau digantikan oleh yang lain. Rempo. Sudah selesai semuanya? Belum, Ki Jero. Tinggal sedikit lagi. Apa kau yakin kalau masih ada benda lain di sekitar tempat ini? Mungkin saja masih, Ki Jero. Tapi sebaiknya kita bersabar dulu menunggu hujan datang. Menunggu hujan datang? Apa maksudmu? Kalau tanah sekitar tempat ini basah, kita akan mudah menggalinya, Ki Jero. Kalau musim panas begini, sulit dan keras tanah di sini. Apalagi banyak cadasnya, Ki Jero. Alasanmu itu memang masuk akal. Tapi kalau kita menunda waktu, sampai kapan? Sampai kapan bisa terwujud impian kita, Rempo? Ki Jero, untuk mencapai suatu harus tekun dan penuh kesabaran. Kau jangan mengajari aku. Sekarang kalau memang capek, ya istirahat saja. Makan malam dulu. Baik, Ki Jero. Siapa yang datang itu? Kelihatannya sendirian. Kakang Jero, aku Yukendit. Ketiwasan, Kakang. Ketiwasan. Turun dulu. Apa yang terjadi denganmu, Kendit? Iya, Kakang. Apa yang terjadi, Kendit? Murid-muridku habis semuanya tewas, Kakang. Tewas? Lalu siapa lawanmu hingga dengan mudah dapat menewaskan murid-muridmu itu? Sainganku si Melur, Kakang. Dia masih hidup dan berjuluk pendekar si kulit macan. Tidak mungkin secepat itu Melur dapat menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Tidak mungkin. Bukankah tulang lehernya patah? Kuhantam dengan tongkat besiku. Setidaknya dia telah tewas di tengah jalan atau dimakan binatang buas. Tapi nyatanya masih hidup, Kakang. Ilmunya bertambah hebat. Kapan kejadian itu berlangsung? Tadi siang, Kakang. Pengawal yang mula-mula dilumpuhkan. Lalu aku bersama 19 orang mengejar ke Kota Majang. Dan disitulah terjadi adu tanding kesaktian, Kakang. Tidak mungkin kalahkanmu, Kendit. Apakah kau tidak menggunakan ilmu andalanmu, gelombang hitam? Semua ilmu yang kumiliki sudah kukerahkan untuk mengatasi amukan dari Melur, Kakang. Tapi tidak satu pun berhasil. Bahkan aku kena dihajarnya. Untunglah aku bisa menghindar dan meloloskan diri. Kalau tidak, aku bisa tewas di tangannya. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah Melur mempunyai nyawa rangkap hingga dengan mudah mengalahkan dirimu? Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dimilikinya. Kalau Kakang ingin menemuinya, Melur masih ada di Kota Majang. Dia mempunyai tujuan yang sama, Kakang, yaitu mencari arca emas Dewa Siwa. Kata-katamu membuat dadaku memburu keras. Walaupun dia istriku yang kuusir, aku tetap akan menghukumnya seperti murid-muridku yang melanggar peraturan. Jadi Kakang akan berangkat ke Kota Majang? Iya, aku harus meringkusnya. Kalau tidak akan membahayakan rencanaku yang lain. Lalu penggalian ini bagaimana, Kakang? Apakah akan ditinggalkan begitu saja?
hingga pencarian ini sia-sia, Kakang? Tidak. Penggalian ini diteruskan. Biarlah Rempo dan murid-murid yang lain melakukan pekerjaan ini. Sekarang, hayo, kau bersamaku kembali ke kota Majang. Aku sudah gatal akan menghajar anak murtad itu. Benar-benar membuat jantungku terbelah-belah. Sekarang, Kakang? Iya, sekarang. Benci melihat kelakuannya. Seandainya siang tadi aku berhasil melumpuhkannya, tujuanku akan menjadi ringan, menghancurkan perguruan Jalak dan perguruan Segoro Ireng yang melakukan keonaran di mana-mana. Aku mulai mengantuk. Aku tidur dulu, lalu besok pagi bangun dengan tubuh segar. Tidur di gedung tua ini cukup hangat. Gedung yang ditinggalkan pemiliknya. Di rumah-rumah penginapan telah kita cari, tapi Melur tidak nampak oleh kita. Apakah Kakang akan terus melakukan pencarian di malam ini? Sekarang aku baru ingat. Kalau kebiasaan Melur itu bila menghadapi musuh, pasti mencari tempat persembunyian atau berlindung di tempat-tempat yang tidak dicurigai orang. Maksud Kakang? Melur pasti mencari gedung-gedung tua yang ditinggalkan pemiliknya. Sekarang kita mencari gedung-gedung itu. Mungkin sekali begitu, Kakang. Nah, kita ke selatan dulu. Siapa tahu kita menemukan buruan. Baik, Kakang. Kakang, sini. Ya. Ada apa, Kendit? Kakang lihat dari atas pohon ini. Di kamar gedung tua itu ada sinar lilin menerangi. Orang yang lagi tidur, Kakang. Iya, benar. Ayo kita berpencar. Aku akan menerobos lewat jendela tanpa kaca. Kau lewat pintu depan. Baik, Kakang. Tubuh yang tergolek itu dibungkus dengan jerami. Aku mengenalnya seperti tubuh Melur. Ya, tubuh itu dan pakaian yang berada di sisi tubuh itu seperti pakaian Melur. Siapa saja yang sedang tidur ini? Yokandi tidak sabaran. Bangun. Siapa kau yang tidur di rumah tua ini? Kenapa kau diam saja tidak menjawab pertanyaanku? Biar aku saja yang membangunkannya. Akan kutarik jerami-jerami ini. Setan. Kita ditipunya, Kakang. Bukan tubuh manusia, tapi hanya gedebok pisang. Tapi baju yang dipakainya seperti milik Melur. Iya, milik Melur istrimu yang pertama, Ki Jero. Setan kartil. Kenapa kau tidak menampakkan dirimu, Melur? Kau pengecut. Ya, aku pengecut. Tapi yang lebih pengecut lagi, kau datang kemari membawa perempuan lacur. Perempuan yang tidak setia. Tadi siang aku melihatnya sedang bergumul dengan pengawalmu yang lumpuh itu. Sayang, kau telah dibohongi terus-terusan. Tapi fitnah. Tidak, Kakang. Jangan dengarkan kata-katanya. Kalau kau menampakkan dirimu, ku cincang tubuhmu, Melur. Sombong sekali. Sekarang kau berani berkacak pinggang di depan suamimu yang loyo itu. Suami loyo, istri berbuat serong. Fitnah. Hiat. Mampus kau, Melur. Kau yang mampus, Kendit. Tubuhku. Kau curang. Kakang, bantu aku, Kakang. Kau kira aku mudah kau tipu, Kendit? Kau pura-pura pergi. Aku telah siapkan jarum-jarum beracunku. Pasti kau akan mampus. Kakang. Setan kau, Melur. Kau melukai Kendit. Ku hajar kau. Kau menyerang tempat kosong, Ki Jero.
Aku lagi duduk di sini di bawah pohon. Benar-benar kau membuatku naik pitam. Gila. Awas. Hai. Awas. Jarum-jarum paku ini lawanmu. Ku tangkis dengan pedangku ini. Hop, hit, hit, hit. Semua jarum-jarummu rantak. Tidak ada yang mampu melukai tubuhku, Ki Jero. Nah, sekarang kau jagalah seranganku ini. Hit! Awas pedang! Melayani dengan tangan kosong. Kau benar-benar mau membunuhku. Aku tidak sempat menggunakan pedang. Kakang, sakit. Tolong Kakang. Aku harus menghindar dan menolong Kendit. Mau kabur kemana? Jaga ini. Hit! Mampus kau, Ki Jero. Tanganku. Tunggu melur pembalasanku. Akhirnya kau tidak mampu mengatasiku, Ki Jero. Kali ini ku ampuni jiwamu. Tapi lain kali, jangan harap kau dapat hidup dengan tenang, Ki Jero. Tubuhmu berat sekali, Yukendit. Kita ngasuh dulu di pinggiran sungai ini. Luka-lukamu harus cepat-cepat ditutup daun pelenyap racun. Iya, Kakang. Turunkan saja aku. Ya, aku haus sekali, Kakang. Jarum-jarum itu terasa ngilu di dalam tubuhku. Duduklah di sini. Ya, duduk di dekat batu kali ini. Untung hari mulai terang tanah. Jadi aku dapat melihat dengan jelas luka-luka di tubuhmu, Kendit. Wah, gila racun ular kobra yang dipakai oleh Melur. Dari manakah racun-racun itu didapatkan? Astaga, racun ular kobra. Apakah Kakang punya penolak racun itu? Aku akan berusaha mencegahnya. Untung aku membawa butiran-butiran obat untuk pencegah racun. Nah, minumlah Yukendit untuk mengurangi rasa sakitmu dan mengurangi racun-racun itu melebar ke arah jantungmu. Iya, Kakang. Aku tidak kuat lagi. Racun-racun itu seperti menyengat tubuhku. Telanlah obat butiran-butiran ini. Ayo, Kendit, ayo telanlah. Iya. Iya. Lalu semedilah dekat air. Sedang aku sendiri akan berusaha mengeluarkan jarum-jarum dari lenganku ini. Baik, Kakang. Ki Jero setelah memberikan butiran-butiran obat anti racun, lalu berusaha mengeluarkan jarum-jarum yang menembus lengannya. Sedangkan Yukendit kini bersemedi mengatur jalan nafas di dekat batu kali. Kita tinggalkan Ki Jero dan Yukendit. Kini kita beralih ke Pulau Nusa Barung, mengikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang terus meracau seperti orang mabuk. Anak manis, lihat itu. Ada jalan menanjak ke atas seperti sebuah undak-undakan. Ayo. Benar, ada jalan menuju ke atas jurang. Si Kirasaka ini tidak main-main denganku. Kau bicara apa? Aku gila? Ya, memang aku gila. Aku tergila-gila oleh anak manis yang bernama... Kakang, siapa? Siapa, Kakang? Kau tergila-gila kepada siapa? Ya, kepada perempuan cantik. Kepada siapa saja yang cantik dan mencintai diriku. Kalau dengan aku, bagaimana? Oh, denganmu? Ya, bagaimana ya? Tadi aku dibilang gila. Lah, kalau orang gila mencintai orang waras, lalu bagaimana jadinya? Bukankah akan menjadi amburadul? Kakang, sembuhlah, Kakang. Kita ini sedang mencari pusaka arca emas Dewa Siwa. Kenapa malah begini? Ya ampun, apakah kau ini yang ikut-ikutan tidak waras? Barusan kau mengatakan soal cinta.
Kenapa tiba-tiba beralih ke soal pusaka arca emas? Lalu sekarang yang tidak waras kau atau aku, anak manis? Kalau tidak terpengaruh penakut Sukma, ku hajar dadamu, Kakang. Anak manis, ini dadaku. Mana dadamu? Sarung. Jangan diteruskan. Aku dengar ada yang mengintai kita. Ayo sembunyi. Ada yang mengintai? Iya, ayo cepat bersembunyi. Hup, hup. Mana orangnya? Tidak kelihatan. Diam saja, tunggu saja. Jangan banyak ngomong, berbahaya. Aneh. Tidak ada kedengaran orang datang. Mata Kakang Saka sedang mencari-cari sesuatu. Oh, kiranya apa yang dilihatnya? Aneh sekali. Nah, itu dia mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Besar sekali. Benar-benar besar sekali. Apa sebenarnya yang dilihatnya Kakang Saka ini? Aku tidak melihat apa-apa. Nah, mulai mendekat tempat ini, anak manis. Jangan bergerak, jangan kaget. Aku akan menyergapnya. Hup, hup, ya, hup. Benda apa yang ditangkapnya itu? Kena. Hari ini kita akan makan enak, anak manis. Astaga, ular putih. Iya, ular putih telah ditangkapnya. Aku sendiri tidak melihat ular itu. Tidak masuk akal. Ular langka masih hidup di dasar jurang ini. Kenapa kau heran melihatku dapat menangkap ular ini, ya? Ular ini bernama ular putih Dewa Rembulan. Kakang masih ingat akan nama ular itu? Tapi mana mungkin ular yang Kakang pegang itu bernama ular putih Dewa Rembulan? Apakah kau lupa dengan jamur yang kutemukan itu? Nah, kalau ada kembang jamur, pasti di situ ada ular putih. Apakah kau lupa akan pesan Resi? Resi? Oh, Resi siapa ya? Aku lupa lagi. Eyang Wanayasa maksudmu? Iya. Kata beliau, ular ini untuk penambah tenaga dalam. Dan berarti arca emas itu tidak jauh tempatnya dari sini. Benar apa yang diucapkan oleh Kakang Saka. Eyang pernah berkata, kalau kalian telah menemukan jamur putih yang harum baunya, serta menemukan ular putih, berarti tidak jauh lagi arca dewa emas itu dapat kalian temukan. Nah, hati-hatilah Anting Wulan, Saka. Ya, begitu kata-kata Eyang. Nah, ular ini sudah mati. Kepalanya aku pukul tadi telah remuk. Ayo anak manis, kita makan dulu, ha? Bukankah kau merasa lapar? Ayo, jangan malu-malu. Iya, Kakang. Anting Wulan masih terheran-heran melihat kelakuan Raden Saka yang kadang-kadang seperti orang waras, dan masih ingat pesan Eyang Wanayasa. Lalu setelah membakar api unggun, ular itu dipanggangnya. Mula-mula Anting Wulan tidak mau memakan dagingnya, tapi dipaksa oleh Raden Saka. Setelah ular itu habis dimakan, kulitnya disimpan oleh Raden Saka. Semula Anting Wulan tidak setuju, tapi akhirnya mengalah karena dianggap Raden Saka belum waras otaknya, masih terpengaruh ilmu penakluk sukma. Untuk apakah kulit ular itu, Kakang? Nanti akan menjadi busuk dan bau. Kau kantongi begitu? Tidak, anak manis. Malah akan menjadi keras, karena aku satukan dengan sisa kembang jamur putih. Kok ini aneh-aneh saja, Kakang? Ayo, kita sudah kenyang. Pencarian pusaka arca emas kita teruskan. Jangan terburu nafsu. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan apa maksud Kakang? Kita masih kenyang. Kita masih kenyang. Kalau jalannya cepat-cepat, nanti kita lapar lagi. Kakang, lihat. Di depan kita itu undak-undakan semakin ke atas.
Apakah kita bermalas-malasan seperti kerbau habis makan? Loh, aku ini bukan kerbau, tapi manusia. Kau jahat. Keji mengatakan aku kerbau. Apa-apaan ini? Kok malah menangis seperti anak kecil? Mau minta makan. Kau jahat. Aku ini dibilang kerbau. Mentang-mentang kekenyangan makan. Kau tidak jujur. Kau tidak setia. Kakang, bukankah seekor kerbau kalau sudah makan pasti tidur-tiduran dan malas untuk bekerja? Jadi bukan maksudku menyindir Kakang. Bukan. Jangan marah. Kalau aku bersalah, maafkan aku, Kakang. Iya. Semoga kita berdua bukan kerbau, ya anak manis. Iya. Belum waras juga otaknya. Benar-benar gila Yukendi. Kalau saja tidak lepas dari terjanganku waktu itu, sudah kuhancurkan kepalanya. Sayang dia bisa meloloskan diri. Jangan melamun. Ayo, terus naik ke atas sana. Di sana ada jalan bercabang. Ayo, Nak Manis. Iya, Kakang. Kakang, semakin kita mendekati jalan yang bercabang, suara ombak itu terdengar jelas. Berarti kita mendekati pantai. Aneh sekali. Ayolah, Kakang. Oh iya, bagus sekali. Berarti kita harus berenang mandi. Dan setelah itu kita mencari ikan-ikan kecil untuk makanan. Kakang, kita baru saja makan. Apakah perutmu merasa lapar lagi? Kalau kau tidak mau makan ya sudah, biarlah aku sendiri yang makan. Kita sekarang di persimpangan jalan yang bercabang. Ayo. Iya. Apakah kita memasuki jalan yang sebelah kanan dulu, atau... Sebaiknya begini saja, Nak Manis. Kau sebelah barat, aku ke sebelah timur. Adil kan begitu? Tapi berarti kita berpisah. Tidak, Kakang. Kita jangan berpisah. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu, Kakang. Sekarang ke arah barat dulu. Nanti baru ke sebelah timurnya kita masuki. Terserah kau lah. Aku nurut saja. Namanya juga orang tidak waras. Sudahlah, Kakang. Jangan ngawur kata-katamu. Tambah manis saja kalau sedang marah. Oh, alangkah bahagianya kalau mendapatkan istri seperti anak manis. Semoga kau mendapatkan jodoh laki-laki yang baik. Diam kataku. Jangan ngaco tidak keruan. Ayo jalan. Perjalanan kita belum berhasil. Kita memasuki sarang kalong, Kakak. Oh, apa itu besar sekali seperti anak orok bergelantungan berwarna hitam? Itu kalong. Jalan ke sana harus melewati kalong-kalong itu. Ayo kita ke sana. Tapi jangan kau ganggu kalong-kalong itu. Iya, tapi kalau menyerang kita, terpaksa aku menyerang pula. Kalong besar itu bangun melihat kehadiran kita. Matanya kelihatan merah. Hati-hati, Kakang. Kalong itu mau menyerang kita. Merunduk. Kuku kalong itu beracun, Kakang. Awas! Lolos kalong besar. Menyerang lagi. Aduh, banyak sekali. Wah, kita dikeroyok ya. Aku tidak bisa menggunakan pedangku. Tempat ini terlalu sempit untuk bergerak. Terpaksa aku gunakan pukulan tangan kosong. Aku ikuti gerakanmu, anak manis. Lihat itu. Pukul yang besar jatuh tidak bagus lagi. Hore. Ayo, sekarang pukulanmu, anak manis. Itu menyerangmu lagi. Kau juga hebat. Tingkat dasar penting. Jangan ngomong saja. Masih banyak yang lain. Ayo, tahan supaya menghindar ke tempat lain. Ya. Anting Wulan terpaksa menggunakan pukulan-pukulan mautnya karena beribu-ribu kelelawar menyerangnya. Sedangkan Raden Saka sambil tertawa-tawa membantu dengan pukulan-pukulan yang sembarangan, tapi membuat kelelawar-kelelawar itu tidak berdaya. Gua kecil itu menjadi hiruk-pikuk. Sebagian dari kelelawar-kelelawar itu ketakutan dan lari keluar gua.
Setengah harian barulah mereka terbebas dari gangguan kelelawar-kelelawar itu. Kakang, kalong-kalong itu telah lari semuanya. Untung saja kau membantunya dengan pukulan-pukulanmu. Kakang, kau tidak terluka? Mana berani kalong-kalong itu menyentuh kulitku yang bagus. Itu ada lubang keluar. Sinar matahari kelihatan menembus. Ayo anak manis. Iya. Kakang, kita telah keluar dari gua ini. Kita sekarang berdiri di atas sebuah tebing. Di bawah sana lautan. Aneh sekali tempat ini. Berarti tempat ini bukan yang kita cari. Kita harus mencari gua di pinggir tebing. Ayo, balik lagi ke dalam. Balik lagi ke dalam? Ya. Untuk apa? Jalan yang sebelah barat belum kita jajaki, anak manis. Ayo. Iya, kau benar. Ayolah, kita turun lagi. Ayo kakang, kita masuk jalan ini. Mudah-mudahan jalan ini tujuan kita, kakang. Kenapa kau? Sakit? Tidak. Aku mulai ngantuk sekali. Jalanlah kau sendirian. Aku mau tidur dulu di sini. Ayo, tahan rasa kantukmu itu. Jalan sebelah barat ini belum kita masuki. Ayolah kakang. Di mana ada undang-undang yang memaksa seseorang, anak manis? Kakang, kenapa jadi diam? Ayo jalan. Malah duduk. Tadi kau menyuruhku ke jalan sebelah barat. Sekarang malah kau mandek di sini. Kenapa begitu? Ayolah, kita berjalan. Aku mencintaimu setengah mati, kakang. Aku tidak mau meninggalkanmu barang sejengkal pun. Aku mencintaimu. Ayolah kakang, lenyapkan rasa kantukmu itu. Aduh, rasanya halus sekali. Apanya yang halus? Tanganmu itu menarik-narik diriku, anak manis. Kau cantik sekali. Kakang, jangan kurang ajar kau. Aduh, kenapa kau memukulku? Kenapa? Apa salahku? Tidak, maafkan aku, kakang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi tanganmu itu nakal sekali. Tamparanmu itu berarti kau jahat, bukan? Dan kau seperti perempuan di kaki Gunung Semeru itu yang menyisaku. Tidak. Aku tidak mau berjalan dengan orang jahat. Aku tidak mau. Kakang, tunggu kakang. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, kakang. Kakang, kau jangan pergi, kakang. Ingat akan pesan Eyang. Kita harus bersama-sama mencari pusaka itu. Kakang jangan bersembunyi. Kakang Saka, ayo tampakkan dirimu, kakang. Jangan bersembunyi. Aku mencintaimu. Maafkan aku, kakang. Ayo, kakang. Aku menunggumu di sini. Jangan bersembunyi. Kakang Saka. Kakang, pusaka itu belum kita temukan, kakang. Anak manis, kenapa kau menangis? Kau menggodaku, kakang. Jangan pergi lagi ya, Kang, ya. Aku takut kau hilang. Ayo, kita bersama-sama ke jalan sana. Tapi kau harus berjanji kepadaku. Berjanji apa lagi? Kau tidak menyakiti hatiku, ya? Iya. Maafkan tadi, Kang. Aku tidak bersungguh-sungguh. Iya, aku memaafkannya. Ayo, jalan ke barat sana. Iya.
Wulan menjadi lega kembali setelah Raden Saka muncul di depannya, lalu meneruskan ke arah barat jalan di dalam gua itu. Kita tinggalkan Anting Wulan dan Raden Saka, dan kini kita beralih ke tepi sungai di luar perbatasan kota Majang, menjumpai Ki Jero dan Yu Kendit. Jarum-jarum ini telah kuambil semuanya dari dalam tubuhnya. Kini, aku berusaha mengusir racun-racun ular kobra itu. Yu Kendit, tahanlah dan jangan menolak tenaga yang kusalurkan ke dalam tubuhmu ini. Iya, Kakang. Mulailah. Nah, aku akan memulainya. Kendorkan semua urat-uratmu dan buka seluruh inderamu. Jangan ditahan, Yu Kendit. Lepaskan saja, supaya racun-racun itu keluar semuanya. Iya, begitu. Terus, dan muntahkan kalau merasa mual. Iya, Kakang. Kau sedang apa, Ki Jero? Apakah istrimu itu sedang keracunan? Hentikan tenagamu. Kau akan sia-sia dan tidak akan berhasil mengatasi racun di dalam tubuh Yu Kendit. Astaga, tenagaku terpental lagi. Kiranya guru yang datang. Maafkan aku, guru. Guru, sembah hormat muridmu. Kalian berdua telah terluka oleh racun yang sangat berbahaya. Terutama kau, Kendit. Kau paling parah. Kalau saja aku tidak datang, pasti malam nanti kau tewas. Oh, sungguh bahaya. Nah, ayo, cepat-cepat kalian minum air sungai itu, ayo. Iya, Guru. Iya, Guru. Nah, minumlah sampai kalian puas. Ayo, sampai penuh perutmu. Nah, bagus. Sekarang, berdirilah menghadap ke utara. Kuda-kuda kalian persiapkan. Kaki kanan di depan, tangan mengepal. Ya, kerahkan tenaga, lalu hempos tenaga. Iya, begitu. Tahan napas. Aku akan mengobati mengeluarkan racun-racun itu. Awas, tahan ya. Ketika tongkat sang guru memukul pundak Yu Kendit dan Ki Jero, maka mereka memuntahkan darah segar merah kebiru-biruan. Lalu tampak wajah-wajah yang pucat membias. Guru, tenggorokanku sakit, kering rasanya. Sulit untuk bernapas, Guru. Aku juga, Guru. Haus sekali, Guru. Haus sekali. Nah, minumlah lagi air sungai itu. Ayo, minum lagi. Ya, untuk menghilangkan darah-darah beracun yang masih tertinggal di tubuh kalian. Ayo. Baik, ya, Guru. Perutku mual, Guru. Mual rasanya. Bagus. Darah-darah beracun itu telah keluar semuanya dari tubuh kalian. Nah, sekarang bersila, duduk sambil menghimpun tenaga. Iya, baik, Guru. Iya, Guru. Sekarang lewat tongkatku ini akan kusalurkan tenaga ke dalam tubuh kalian. Dan bersiaplah menerima tenaga dariku.
Jero dan Yukendit kini mukanya memerah lagi, tampak segar. Racun-racun yang menyelinap di dalam pembuluh-pembuluh darahnya telah lenyap. Nah, sekarang kalian telah terbebas dari racun-racun ular kobra itu. Terima kasih, Guru. Siapakah yang telah membuat kalian terluka, Bujro? Guru, aku tidak menyangka kalau istriku yang pertama Melur dapat melakukan perbuatan ini. Jarum-jarum halusnya sangat berbisa. Melur? Wah, hebat ilmunya. Dari siapa dia mendapatkan racun-racun ular itu? Ini yang mengherankan. Padahal 10 hari yang lalu telah aku lukai tulang lehernya karena berkhianat. Menurut perhitunganku, Melur pasti tewas. Tapi justru bertambah hebat. Entah siapa yang menolongnya. Apakah dia mendapatkannya di Goa Angker? Goa ular itu? Tidak mungkin, Guru. Tidak satu orang pun berani pergi ke sana, kecuali ingin mencari mati. Mungkin ada penolong yang ahli dalam racun ular, Guru. Mana mungkin kalau ada raja racun ular berkeliaran di tanah Jawa ini, kecuali di negeri Tibet sana. Ada raja ular yang bernama Saolan, tapi tidak mungkin dia akan datang kemari. Untung saja aku lekas-lekas datang menemui kalian, karena aku mendatangi ke perguruanmu di sana. Menurut anak buahmu, kau sedang melakukan pengejaran terhadap orang yang mengerti pusaka arca emas Dewa Siwa. Iya, begitulah, Guru. Dan Melur ini menghalang-halangi maksud dan tujuan perguruan Jalak. Lalu kenapa Guru menyusahkan diri datang kemari? Utusan yang kukirim kemari tidak pulang. Aku mempunyai firasat buruk. Pasti telah terjadi sesuatu yang luar biasa di perguruanmu. Dan ternyata benar. Guru, aku telah melakukan penggalian di desa Galintung untuk mencari arca emas itu. Tapi belum ada hasilnya. Kalian tidak usah bersusah payah. Aku telah mengetahui benda itu. Makanya aku datang ke sini. Guru mengetahuinya? Ya, aku Nirambi. Mempunyai ilmu halimunan. Ilmu yang menyatu dengan bangsa setan Marakayangan. Lalu aku mendapatkan satu bisikan halus. Pusaka arca emas itu berada di sebuah goa di Nusa Barung. Di Nusa Barung? Nah, sekarang kerahkan semua murid-muridmu untuk mengepung pantai pesisir yang menuju Nusa Barung. Siapa tahu ada orang yang telah menjejakkan kakinya ke sana. Lalu Guru akan menuju Nusa Barung? Tidak. Aku akan menunggu di pantai Pelindi. Aku akan minta bantuan jin Marakayangan di sana, supaya mengetahui dengan jelas letak arca emas itu. Maaf, Guru. Ada satu hal yang belum Guru ketahui. Apa itu, Ki Jero? Raden Saka Palwaguna telah dipengaruhi oleh ilmu penakluk sukma. Kini ia dibawa pergi oleh Anting Wulan. Entah kemana perginya dua orang itu. Anting Wulan dan Raden Saka. Untuk apa dia berada di timur Jawa ini? Apakah akan menghadang rencana Segoro Ireng untuk menghimpun kekuatan? Atau mempunyai hubungan dengan pusaka arca emas itu? Entahlah, Guru. Yang jelas mereka sangat mencurigakan. Iya, baiklah. Jangan pikirkan dua orang itu. Sekarang, siapkan semua murid-muridmu untuk segera ke pantai Pelindi. Karena sebagian murid-murid Segoro Ireng telah berangkat duluan ke sana untuk mengintai orang-orang yang dicurigai. Baiklah, Guru. Kami siap melaksanakan tugas. Guru sakti yang dapat menghalau racun ular itu ternyata bernama Nirambi. Tubuhnya kecil, jalannya agak bungkuk, tapi sinar matanya tajam seperti mata seekor kucing liar. Kini, pantai Pelindi yang menuju Nusa Barung
telah dipenuhi oleh murid-murid Segoro Ireng yang menyamar menjadi nelayan penangkap ikan. Sementara itu di Nusa Barung. Kakang, di sini kita tidak menemukan apa-apa. Sekarang kita balik lagi ke atas, Kakang. Ke jalan sebelah timur sana. Ya, tak apalah. Hitung-hitung kita jalan-jalan di sini. Ya? Kakang, ayo berjalan ke sana. Jangan membuang-buang waktu. Sebentar lagi malam datang. Ayo. Bukankah kalau malam datang, rembulan akan menghiasi jagat raya ini, anak manis? Diamlah, Kakang. Jangan bicara terus. Nanti tujuan kita tidak berhasil lagi. Diam, tidak boleh bicara salah. Apa maunya si anak manis? Aku tidak melarangmu, Kakang. Tapi yang Mbok mengerti sedikitlah. Kita ini sedang melakukan pencarian pusaka. Kok anggap main-main saja? Kata orang dunia ini hanya sebuah teka-teki yang harus kita tebak seperti orang main buah manggis, atau ngadu kemiri, atau ngadu ayam. Ya, ngadu nasib. Ya kan begitu? Tambah parah, ngaco. Berhenti dulu, Kakang. Aku melihat keanehan di sini, di pintu keluar ini. Ya, seperti ada warna kuning di pantul matahari senja. Berjongkoklah, Kakang. Lihatlah. Lihatlah di balik batu pengganjal itu. Itu hanya hayalanmu saja. Masa benda pusaka disimpan dan diletakkan sembarangan? Ya, ambillah olehmu. Kalau betul itu arca emas. Sungguh, Kakang. Pantulannya lain. Aku sendirilah yang berjongkok. Anting Wulan lalu berjongkok dan benar apa yang dilihatnya. Sebuah arca emas. Lalu mengorek batu pengganjal itu. Raden Saka matanya tidak berkedip dengan apa yang dilihatnya. Pengaruh penakluk sukma seakan-akan telah lenyap dari tubuhnya. Untung kita belum jauh meninggalkan tempat ini. Dewata telah berkenan memberikan petunjuk. Jalan yang tadi kita lalui tepat di bawah kalong-kalong tadi bergelantungan, Kakang. Batu pengganjal ini keras sekali. Ya, lubang batu ini sekarang bergeser, Kakang. Ku ambil saja arca emas ini. Yang jagat. Benar arca ini matanya putih dan pusarnya merah dari batu merah delima. Tingginya ada 2 jengkal. Kakang! Kakang! Lihat ini, Kakang! Lihat! Aku telah memegang arca emas Dewa Siwa, Kakang! Kakang Saka! Kakang! Tapi tanganmu kenapa tiba-tiba menjadi biru? Kehitam-hitaman. Kenapa jadi begini? Aduh, dadaku sakit. Tenggorokanku kering. Kakang! Anting Wulan, cepat kau letakkan arca itu pelan-pelan di bawah. Arca itu mengandung racun. Tapi kenapa sepasang permata biruku tidak mampu mengalahkan racun ini? Kekasihku Anting Wulan, makanlah bunga jamur ini. Kakang sudah sembuh. Memanggilku dengan jelas. Kau sembuh dari pengaruh ilmu penakluk sukma, Kakang. Kakang. Makanlah dulu bunga jamur untuk menahan racun berbisa itu. Ayo, makanlah. Iya, Kakang. Sekarang tidak perih lagi tenggorokanku. Sekarang ambil sepasang permata biru milikmu itu. Iya, Kakang. Astaga. Kan, benda itu tidak ada di pinggangku lagi. Pantas racun yang terdapat di arca emas ini mempan terhadapku. Kakang, kalau begitu, sebentar lagi aku akan tewas. Tidak, Anting Wulan.
masih ada aku. Di dalam tubuh masih ada racun penawar bisa. Bertahanlah dengan tenaga dalammu. Sekarang kau ingat-ingat di mana sepasang permata biru yang dapat mengalahkan segala bisa yang ada di jagat raya ini. Kakang, sebelum aku mengatakannya, aku ingin tahu lebih dulu. Kenapa kau tiba-tiba menjadi sembuh? Apakah pengaruh arca emas itu? Tunda dulu pertanyaan. Sekarang ceritakan di mana kau pernah melepaskan benda itu. Aku tidak ingin kau tewas dengan sia-sia. Wulan, aku akan kehilangan kamu. Ayo, katakan di mana benda itu, Wulan. Kakang, samar-samar aku ingat ketika aku menolong laki-laki yang istrinya akan melahirkan. Aku melepaskan ikat pinggang sepasang permata itu ketika berada di sumur rumah Bandil. Ya, aku ingat di desa Galintung, Kakang. Sebelum racun itu menjalar, kita pergi dari sini. Kita pergi ke Galintung. Dengan hati-hati, Raden Saka membungkus arca emas Dewa Siwa itu dengan kulit ular putih ular dewa. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik di pinggang Raden Saka. Dan kini, kedua pendekar Gua Larang itu melesat meninggalkan Nusa Barung, menyeberang ke pantai pesisir Pelindi. Kakang, racun itu mulai menjalar pelan-pelan ke atas lenganku. Kakang, warna biru kehitam-hitaman semakin jelas. Tanganku sukar sekali digerakkan, Kakang. Sukar sekali, Kakang. Gunakan ilmu dalammu dengan hawa murni. Lalu usahakan kau dorong dengan menggerakkan tenagamu, supaya racun-racun itu mengalir keluar. Ayo, lakukan. Sementara aku mendayung perahu ini, supaya cepat sampai ke darat sana. Iya, Kang. Kakang, apakah aku bisa bertahan itu? Aku seakan-akan tidak mampu lagi untuk bergerak, Kakang. Berdoalah kepada Dewata sambil kau menghembuskan nafas murni ilmu Banyu Cakrabuana untuk mengurangi rasa sakitmu. Ya, Anting Wulan, daratan mulai kelihatan. Sebentar lagi kita mendarat. Iya, Kakang. Aku akan berusaha menahan rasa sakit ini, Kakang. Kendit, bukankah itu Raden Saka yang mendayung dan Anting Wulan duduk bersemedi? Iya, Kakang. Sekarang akan kubalaskan sakit hati ini. Ya, akan kubalaskan sakit hati ini, Kakang. Jangan terburu nafsu. Kita tunggu komando dari Guru Nilambi. Baik, Kakang. Akhirnya aku menemukan kembali tawananku. Kakang, lihat. Ya. Anting Wulan hanya diam saja di atas perahu, seperti terluka tubuhnya. Lihat saja mukanya putih. Mungkin sekali kan kita akan mudah meringkusnya. Iya, Kendit. Mereka mulai mendarat dan menempatkan perahu kecil itu di balik semak-semak sebelah sana itu. Kicero, ayo hadang ke sana. Siap, Guru. Hup. Kau, Kendit, hadang dari sebelah sana, sisi perahu. Siap melaksanakan, Guru. Raden Saka lalu menambatkan perahunya dan membimbing Anting Wulan turun dengan hati-hati. Tapi baru saja beberapa langkah, Ki Jero dan Yukendit telah menghadangnya dengan pedang telanjang. Kau sekarang tidak bisa lari lagi, Raden Saka. Tentu kau membawa oleh-oleh berharga dari Nusa Barung itu, bukan?
Bukan kakak Kijero dan itu istrimu. Ya Kendit. Ketemu lagi. Aku ya Kendit. Bagus kalau kau masih ingat kepadaku. Hei, Saka, ayo ikut aku ke markasku. Hidup matiku di sini, Kakak. Aku akan pertaruhkan nyawaku. Tanganku ini telah kulambari dengan aji Banyu Cakrabuana. Aku akan menjebaknya kalau aku masih gila. Nah, Saka, jangan bisik-bisik. Aku tidak suka dengan bisik-bisik. Ayo serahkan arca emas itu. Pasti kalian berdua telah berhasil menemukan benda itu. Kijero, aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku baru saja jalan-jalan di sana, di Nusa Barung itu. Bukankah perempuan yang di sampingku ini cantik? Kakang, aku saja yang menangkap Saka. Dia belum sembuh benar karena pengaruh penakluk sukma masih menyelubungi dirinya. Iya. Hei Saka, awas pedang ini. Iya. Oh, hop. Aduh, hampir saja leherku putus. Jangan sampai kertang itu. Ngeri ya Kendit. Iya. Anting Wulan, hutang kita belum lunas. Kau telah mengalahkan diriku. Nah, sekarang jagalah sambaran pedangku ini. Hai! Hebat ilmu yang kau miliki, Anting Wulan. Tapi sekarang kau tidak bisa lolos dari tanganku. Seranganmu ngawur, meleset, tidak mengenai sasarannya, Anting Wulan. Pedangku terpental. Gila kau dapat mengimbangi seranganku, Raden Saka. Astaga, kau memukulku, Saka. Aku sakit. Awas kau pembalasanku. Awas Saka. Dada Yukendit telak dihajar oleh Anting Wulan. Sedangkan Kijero seperti orang linglung karena pedangnya terlepas. Anting Wulan dan Raden Saka tidak memburunya, tapi berusaha menghindar melesat pergi. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan lain menghadang. Anak-anak muda, berhenti dulu, jangan pergi. Aku masih ada. Aku adalah guru mereka. Apa urusannya denganmu, nenek tua? Aku tidak mempunyai hutang dan persoalan denganmu. Memang benar, kau tidak mempunyai urusan apa-apa. Tapi murid-muridku yang terluka itu urusanku. Dan kamu, Anting Wulan. Aku dengar kau sakti di Gua Larang. Nah, sekarang kita main-main sebentar untuk mengukur kemampuanmu, anak muda. Aku tidak mau bertempur melawanmu. Aku tidak punya waktu. Kau tidak bisa begitu saja berlalu dari mukaku. Nah, awas, tongkatku ini awas. Bagus juga jurus-jurus yang kau pamerkan. Bagus. Tapi jaga seranganku dari Segoro Ireng ini. Maaf, nenek tua. Aku terpaksa meladenimu. Hebat, memang hebat serangan balik yang kau lancarkan. Tapi apakah kau mampu melawan ilmu setan yang gentayangan? Nah, lihat ini. Anting Wulan! Kedua pukulan dahsyat itu beradu hingga menimbulkan suara yang hingar-bingar dibarengi ledakan. Hingga Anting Wulan dan Nirambi terjengkang ke belakang.
Raden Saka lalu menyambar tubuh Anting Wulan, melesat meninggalkan arena. Sementara itu Nirambi duduk kesakitan, tidak percaya pukulan ilmu setan gentayangan dapat ditahan oleh Anting Wulan. Lalu pelan-pelan ia bangkit mengambil tongkatnya. Benar-benar perempuan itu sakti. Untung saja dia tidak sepenuhnya menggunakan tenaga dalamnya. Kalau tenaga itu dipergunakan penuh, mungkin aku akan hancur oleh pukulannya. Sekarang aku harus menolong Yukendit dan Kicero. Bagaimana Wulan? Apakah dadamu masih sakit? Kakang, dadaku sekarang tidak karuan, Kakang. Nafasku mulai sesak. Wulan, duduklah, bersemedilah. Aku akan membantu menyalurkan tenaga di dalam tubuhmu ini. Iya, Kakang. Nah, bantulah supaya hawa yang kusalurkan dengan mudah menyusup ke seluruh urat-urat nadimu. Aku mulai, Wulan. Kau memuntahkan darah hitam. Teruskan. Keluarkan darah beracun itu, Wulan. Aku membantunya dengan tenaga dalamku. Berulang kali, Anting Wulan memuntahkan darah beracun berwarna hitam kebiru-biruan. Lalu tubuhnya lemas dan pucat. Raden Saka kemudian mencari tempat perlindungan, sebuah gua kecil. Setelah itu ia pergi meninggalkan Anting Wulan sendirian dan ia menuju desa Galintung. Menurut orang yang kutanyakan tadi, desa Galintung masih ke arah barat sana. Aku harus berpacu. Ya, harus berpacu dengan waktu supaya Anting Wulan dapat kuselamatkan. Ya! Gila. Hampir saja anak panah itu memanggang tubuhku. Hei! Siapakah kau? Kau berani main-main dengan membokong seperti orang pengecut. Ayo! Keluarlah! Jangan bersembunyi. Hei! Jangan main-main denganku. Keluarlah! Kenapa kalian takut? Apakah aku ini mempunyai urusan dengan kalian? Jarum paku menyerangku. Harus kutangkis dengan pedangku. Benar-benar membuatku marah. Nah, jarum yang menempel di pedangku ini ku kembalikan. Hebat sekali. Hebat sekali serangan balikmu, Raden Saka, pendekar dari tanah barat. Siapakah kau, Kisanat? Kita tidak pernah bermusuhan. Iya, memang kita tidak pernah bermusuhan. Tetapi aku menginginkan pusaka arca emas itu. Iya, pusaka arca emas yang kau bawa-bawa itu, Raden Saka. Siapakah kiranya yang perkasa dengan kehebatan ilmunya? Tiba-tiba ingin merampok dan seenaknya minta milik orang lain tanpa bersusah payah. Tentu kau yang telah malang melintang akan mengenalku. Aku si Cakar Maut yang akan menguasai seantero jagat ini. Nah, Raden Saka, tentu nyalimu akan gentar mendengar namaku. Iya, namaku muncul lagi di Marcapada ini. Aku bukan semacam tikus kecil yang takut akan cakar maut, cakar neraka, atau cakar perawan. Tapi yang aku takutkan ialah berbuat dosa. Bicaramu macam pandita ratu saja. Raden Saka, aku terpaksa melakukan kekerasan terhadapmu. Awas ini jarum-jarum beracunku.
Pedangku ini lawannya. Kenapa permainan anak kecil kau pamerkan, Cakar Maut? Apakah kau tidak mempunyai ilmu andalan yang lain? Benar kau menantangku, Raden Saka? Aku tidak menantangmu, tapi kau sendiri yang mencari musuh. Jangan salahkan aku kalau aku membuatmu tidak berdaya. Sombong sekali kata-katamu. Hop, awas, 1000 gunung mendobrak langit. Aku tahan dengan kincir untuk tingkat pertama. Cakar Maut dengan kuda-kuda yang aneh. Tubuhnya membungkuk, lalu pelan-pelan dari semua ujung-ujung jarinya keluar cakar harimau mengaum panjang, menerkam, sedangkan pedang Raden Saka berputar seperti kincir angin. Cakar Maut seakan-akan menembus pusaran yang tidak kelihatan, lalu terdengar suara meraung keras. Pukulan Cakar Maut ditahan oleh Raden Saka. Kau menahan pukulan-pukulanku. Baik Raden Saka. Untuk hari ini aku mengakui keunggulanmu. Tapi tunggu pembalasanku nanti. Sebaiknya kita tidak usah bermusuhan. Aku tidak akan dendam terhadapmu. Tapi kenapa kau yang menjadi dendam? Apakah permusuhan yang telah kita lakukan? Dengar olehmu, Raden Saka. Di antara orang-orang Segoro Ireng yang kau binasakan di Pasundan adalah masih sedarah denganku. Iya, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapa yang kau maksud? Tidak perlu kau tahu. Tapi setelah kau diambang ajal, akan kusebutkan saudaraku-saudara itu. Nah, tunggulah pembalasanku nanti. Hup, ya! Cakar Maut. Golongan hitam yang memperebutkan arca emas. Benar kata-kata yang. Arca emas yang kudapatkan ini banyak menimbulkan bencana di atas Marcapada. Kalau tidak buru-buru aku serahkan kepada Yang, akan menjadi huru-hara besar. Ya, sekarang aku teruskan perjalananku yang tertunda ini. Hup, ya. Guru, kita harus mencari mereka. Pasti belum jauh. Jangan tergesa-gesa, Ki Jero. Lawan kita bukan orang sembarangan. Anting bulan yang sangat berbahaya. Ilmu Banyu Cakrabuana sangat ampuh sekali dimilikinya. Raden Saka pun sekarang berbahaya, Guru. Hebat sekali ilmu penakluk sukma dalam waktu singkat dapat ditaklukkannya. Ini benar-benar di luar dugaanku, Guru. Nah, itulah jago-jago persilatan. Mereka kelihatan lemah, tapi sebenarnya memendam sesuatu yang dahsyat yang orang tidak tahu akan kehebatannya. Aku selama ini malang melintang di kolong langit, baru pertama kali menemukan jago muda yang begitu hebat dan tangguh. Kau berdua belum unggulan melawan mereka. Lalu apa yang akan kita lakukan, Guru? Anting bulan kelihatan terluka dalam. Kita harus mencari dan memperdaya Raden Saka supaya jauh dari anting bulan. Hingga dengan mudah kita keroyok si anting bulan itu. Benar, Guru. Jalan lain tidak ada. Anting bulan harus dikeroyok dan kita jadikan sandera supaya Raden Saka mau memberikan arca emas itu. Kakang, apakah Kakang yakin kalau mereka berhasil mendapatkan arca emas itu di Nusa Baru? Untuk membuktikan itu semua, aku akan memanggil Marakayangan yang sering membantuku. Ayo, sekarang kalian sediakan dupa dan kemenyan. Kita ke bawah pohon sengon itu. Untuk apa dupa dan kemenyan itu, Guru? Untuk perantara memanggil sahabatku dari alam gaib. Begitu. Baiklah, Guru.
Nirambi lalu ke bawah pohon sengon, sedangkan Yukendit menyiapkan dupa, areng dan kemenyan. Setelah dupa itu dibakar, Nirambi mulutnya berkomat-komit dan menyan itu dibakarnya. Bau menyan di alam bebas yang sepi membangunkan bulu roma. Kesulitan apa? Hah? Hingga kau seperti kehilangan pegangan, Nirambi? Hah? Gusti Gontayangan, aku kehilangan jejak orang yang membawa arca emas Dewa Siwa. Anting Wulan yang membawanya. Sudilah Gusti untuk menunjukkan di mana tempatnya Anting Wulan bersembunyi. Baiklah Nirambi. Aku melihat dulu di kaca saktiku. Apakah siang hari aku dapat melihat persembunyiannya? Apakah kalau siang hari ada halangannya, Gusti? Aku biasa melacak sesuatu pada malam hari. Kalau siang hari mataku agak suram. Nah, Nirambi, tunggulah sebentar. Aku akan terbang dulu. Ups. Jin Gontayangan sahabat gaib Nirambi tidak unggulan melawan kesaktian Anting Wulan, lalu balik lagi menemui Nirambi. Malam hari akan dilakukan pelacakan kedua. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah perang tanding antara Anting Wulan dengan bangsa jin yang gentayangan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas. Sampai jumpa.